Baik, kita mulai saja anak-anak hari ini walaupun sudah sore kita harus tetap semangat ya. Ya, Bu. Harus tetap semangat ya anak-anak. Ya, Bu Guru. Ya, Bu Guru. Eh, Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Yang mari kita awali dengan berdoa ya. Mari kita Ya, awali Bu. dengan berdoa. Ibu sudah sering mengajarkan Ardini untuk berdoa. Silakan Ardini pimpin doa kita hari ini. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Ambil sikap amustikarana, berdoa dimulai. Om Saraswati Namastubhyam Aradikam Arupini Siddhirastu Karaksami Siddhir Bhavantu Me Sadam. Om Santi 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 Om. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ardini untuk doanya ya. Ini doanya Sama-sama. betul sekali. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru ya. Kita awali Bu. semua ini dengan pikiran yang baik. Semoga hasilnya akan baik ya anak-anak ya. Ya, Pada Bu. hari ini, siapa yang sudah masuk anak-anak? Kayaknya semua hadir, Semua Bu. hadir, Bu. Hadir, Bu. Bagus Nggak ada yang ya, masuk. berarti kalau semua hadir berarti bagus nggih. Kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat karena lindungan dari Ide Sang Yang Widi Wase. Jadi anak-anak jangan lupa selalu berdoa nggih. Rajin berdoa agar kita selalu sehat, selalu semangat dalam belajar nggih. Jadi bisa hadir semua. Jadi untuk hari ini materi kita adalah tentang bentuk dan fungsi dari upakara. Ya, anak-anak tentu kita sebagai umat Hindu itu sering melaksanakan yajna. Jadi anak-anak apakah sudah tahu apa mengapa umat Hindu itu melaksanakan yajna? Ada yang bisa bantu Ibu? Belum, Bu. Karena Untuk punya bersyukur. utang, Bu Guru. Ya, siapa yang bisa jawab? Karena Sebagai kewajiban, rasa Bu. syukur, Bu Guru. Sebagai wujud rasa syukur, betul ya. Lagi, Ungkapan terima kasih, Bu Guru. ucapan terima kasih, Yudana pintar. Kita beri tepuk tangan pada Yudana. Ya, kemudian ada lagi? Ada lagi anak-anak? Ya, selain yang kalian sebutkan tadi, ada banyak sekali alasan kita untuk melaksanakan yadnya ya anak-anak ya. Jadi bukan hanya yadnya itu tidak lagi kalau ada yang menanya kenapa kita beryadnya, tidak ada alasan lagi untuk kita menjawab nak mula keto kalau istilah orang Gianyar nih. Jadi jawaban kita itu harus ilmiah ya, sedikit tidaknya kita sebagai belajar, apalagi kita udah SMP kelas 7, jadi kita harus bisa menjawab dengan jawaban yang tepat ya anak-anak ya. Jadi kita Ya, tahu Bu. mengapa kita harus sebagai umat Hindu itu beryadnya. Tidak ada lagi Ibu dengar kalau murid Ibu itu kenapa kita beryadnya anak mula keto, nggak ada ya. Jadi anak-anak alasan kita beryadnya yang satu betul sekali yang dibilang Yudana tadi sebagai wujud rasa syukur ya. Kemudian ucapan terima kasih yang terpenting lagi adalah itu adalah kita untuk membayar hutang yang disebut dengan trirena ya. Jadi kita sebagai umat Hindu itu memiliki 3 hutang yang disebut dengan trirena, yaitu Dewa Rena, Resi Rena, dan Pitra Rena. Dari ketiga hutang inilah kita melaksanakan yadnya. Ya anak-anak ya, dari melaksanakan yadnya, dari trirena akan menimbulkan adanya panca yadnya. Kemudian, nah disinilah kita akan belajar tentang yadnya atau upakara nantinya. Ya. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak yaitu yang pertama dapat menjelaskan pengertian upakara. Yang kedua yaitu mengidentifikasi bentuk-bentuk upakara sederhana. Ya, anak-anak sebelum kita bagi kelompok kita gini dulu ya tepuk PPK yuk. Yuk, iya, Bu PPK. Guru. Religius. Religius, Ya, nasionalis, Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, baik anak-anak.
sudah semangat setelah kita tepuk PPK, kita sudah semangat. Jadi sekarang sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu, jadi kita sudah sepakat daripada pertemuan sebelumnya tentang kelompok. Jadi tidak ada lagi anak-anak yang perebutan kelompok, tidak mau tukar kelompok dengan A, si B, atau si C. Jadi kita bersama-sama berkelompok nih, sudah Ibu tentukan. Jadi Iya, kelompok Bu. 1 itu ada Made Yudana, kemudian ada Kadelina, Oka Wirawati, kemudian ada Yuliani, kemudian ada Suwardana, kemudian ada Harmoni, kemudian ada Mira, kemudian ada Dwi Chandra, kemudian ada Putu Agus. Yang kelompok 3, Ardini, Depi, dan Sina ya. Jadi itu kelompok kalian. Dan silahkan kalian berdiskusi nanti dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Ibu akan memberikan materi untuk dipelajari. Ya, anak-anak. Silahkan anak-anak duduk Ya, Bu Guru. berkelompok, Ya, Bu Guru. kemudian pelajari materi yang telah Ibu berikan. Ya, sudah paham? Paham, Paham, Bu Bu? Guru. Ya, ada pertanyaan anak-anak tentang kelompoknya? Tidak, Bu. Ya, Paham, Bu. silakan anak-anak belajar, duduk yang rapi, disiplin, karena kedisiplinan kalian, kerjasama kalian, semuanya akan Ibu nilai. Jadi nggak ada yang main-main ya, anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, anak-anak, silakan Ya, Bu. waktu untuk membaca Ya, Bu. materi. Sebentar, nggih. Ya, baik anak-anak. Setelah anak-anak membaca materi tersebut, Ibu mempunyai tugas untuk didiskusikan ya bersama anggota kelompok kalian. Di sini Ibu memiliki 3 tugas. Yang pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan upakara. Kemudian yang kedua, anak-anak lengkapi tabel di bawah ini. Ini adalah gambar apa. Kemudian anak-anak isi keterangan di sampingnya. Ya, itu adalah gambar apa. Kemudian anak-anak masukkan dia ke dalam kelompok ini. Ini termasuk kelompok upakara atau upacara. Sudah, nak? Paham? Paham, Paham, Bu. Bu. Untuk nomor 2 dan untuk nomor 3 nanti anak-anak cari ya apa perbedaan antara upakara dengan upacara. Ya, silakan anak-anak cari apa perbedaannya, diskusikan dengan anggota kelompok anak-anak. Nanti Ibu kasih waktu 20 menit. Apakah 20 menit cukup? Ibu rasa cukup ya untuk 3 pertanyaan ini nggih. Ya, silahkan mulai berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing. Jangan main-main ya. Ibu yakin kalian itu bisa menjaga kedisiplinan. Ya, Bu. Ya, karena waktu sudah habis, mari kita mulai berdiskusi. Namun sebelum kita mulai berdiskusi, kita semangat dulu ya. Ya, Bu. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Ke. Ma. Ma. Ah, Ngat. Semangat ya anak-anak ya. Kita belajar Bu. harus semangat ya. Baik, untuk diskusi pertama, siapa yang bisa? Yuliani, coba. Saya Bu, Ya, Yuliani. Coba yang yang pertama. yang nomor 1, apa yang Yang nomor 1. dimaksud upakara? Ya, apa yang ya, Upakara adalah sarana bakti untuk mendekatkan diri dengan ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. ya bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk Yuliani. Ibu tahu Yuliani itu siswa yang pintar di kelas ini ya. Ibu lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, lengkapi gambar. Silahkan, Dwi Chandra. Ya, Bu. Yang nomor Ya. 1 itu upakara. Ya, Yang nomor 2 upakara. Yang nomor 3 itu upacara. ya, Yang nomor 4 upakara. Yang ya. nomor 5 upacara. Dan yang nomor 6 upacara. Iya, coba dilengkapi lagi siapa yang anggota kelompoknya yang bisa melengkapi gambar 1 itu keterangannya belum isi. Itu gambar apa, Nak? Ada yang ingin Canang wangi, menambahkan? Bu. Canang, Bu. Canang, Canang sari, Bu banyak Guru. pintar. Sari. Yang kedua Canang apa, Nak? wangi. Canang, Bu. Yang kedua itu gambar Banten, Bu Guru.
Nomor Yaitu 2 itu nanti pejati, Bu, nge. pejati, Nomor pintar. pejati. Ya, yang ketiga itu apa, Nak? Kamar ngaben, Cara Bu Guru. ngaben, Bu. Ngaben, pintar. Ngaben. Ya. Yang keempat apa itu? Canang pesucian, Cara Bu. pesucian. Pintar. Ya. Ya, bagus ya. Yang kelima itu apa? Orang Jalan, Bu. sembahyang, Ibu. Guru. Surah sembahyang, Bu. Bakti. Jalan atau dewa yajnya. Ya, atau yang keenam itu apa? Pawiwahan, Bu. Kan orang menikah, Bu. Pawiwahan atau pernikahan. Ya, bagus ya. Tepuk tangan untuk kalian semua untuk menambah semangat ya. Ya, kemudian Ibu akan lanjut ke soal nomor 3. Silahkan Lina. Ya, Bu. Apa perbedaan dari upakara dan upacara? Perbedaannya adalah kalau upakara itu adalah persembahan atau perlengkapan yang digunakan dalam pelaksanaan keagamaan. Kalau upacara adalah rangkaian pelaksanaannya, Bu. Ya, bagus sekali Lina ya. Itu yang diberikan dari penjelasan dari Lina, kelompok dari Lina. Ya, kita akan bahas bersama, yaitu apa yang dimaksud dengan upakara. Kalau kita bisa jelaskan, upakara itu adalah sarana pelaksanaan dari upacara yajna. Kata upakara itu secara etimologi itu dapat diuraikan menjadi 2 kata, yaitu upah yang artinya dekat dan kara yang artinya tangan atau pekerjaan. Jadi, pengertian upakara berarti segala sesuatu yang erat hubungannya dengan pekerjaan tangan. Ya, Nak ya? Ya, gambar yang tadi itu. Yang pertama itu canang, udah benar tadi. Yang kedua itu pejati. Ya, termasuk upakara. Canang juga upakara. Kemudian yang ketiga itu adalah ngaben atau fitriyatnya. Itu termasuk upacara. Yang keempat itu adalah gambar pesucian. Itu termasuk dalam pesucian upakara. Kemudian yang kelima itu ada piodalan atau dewa yadnya. Itu termasuk dalam upacara. Dan yang keenam itu adalah pawiwahan atau panusayatnya, itu termasuk dalam upacara. Ya, jadi secara tidak langsung anak-anak sudah belajar untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk dari upakara sederhana. Yang mana di sini sudah Ibu tampilkan beberapa bentuk upakara sederhana seperti canang, pejati, pesucian ya, yang kita gunakan sehari-hari dalam pelaksanaan kegiatan upacara agama Hindu. Ya, Nak ya. Nah, kemudian apa perbedaan antara upakara dan upacara? Ya, kita sebagai agama Hindu sering bingung membedakan apa sih upacara, apa sih upakara itu. Jadi, ketika sudah belajar sekarang, nanti tidak ada yang bingung-bingung lagi ya, membedakan antara upacara dengan upakara. Kalau upakara itu merujuk pada persembahan atau perlengkapan yang digunakan dalam upacara keagamaan. Upakara ini bisa berupa benda fisik seperti canang tadi, banten, sedangkan upacara adalah rangkaian kegiatannya atau ritual yang dilakukan dalam agama Hindu seperti pernikahan ataupun ngaben. Ya, upakara berfungsi sebagai sarana untuk menghubungkan umat Hindu dengan Tuhan, sementara upacara itu adalah wadah untuk melaksanakan berbagai kegiatan spiritual. Jadi kita jika upakara adalah bahan bakunya, maka upacara adalah kegiatan yang menggunakan bahan baku tersebut. Ya, itulah yang bisa Ibu simpulkan dari diskusi hari ini. Nah, sekarang kita akan melaksanakan refleksi. Dari diskusi tadi, dari pemaparan Ibu tadi, Ibu ingin tahu, ya, Ibu ingin tahu, Swardana, ya, silakan. Dari pembelajaran hari ini, pengalaman apa yang kalian dapatkan hari ini? Kemudian, apa bagian yang paling menarik dari pelajaran kita hari ini? Pengalaman yang saya dapat mengetahui perbedaan dari upakara dan upacara, Bu. Terus yang paling menarik itu pada saat melihat foto yang ada pernikahan itu, Bu. Ya, bagus sekali Swardana ya. Semoga pelajaran Ibu hari ini bermanfaat untuk kita semua, untuk anak-anak ya. Jadi biar bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Sudah jelas? Ya.
Sudah, Bu. Terima kasih ya anak-anak karena hari ini anak-anak sudah mengikuti pelajaran dengan disiplin, semangat, dan aktif. Ya, semoga pertemuan berikutnya bisa kita tingkatkan lagi ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Ya, untuk pertemuan berikutnya, silakan anak-anak pelajari di rumah, bisa cari di buku, searching di internet ataupun Google ya, yaitu tentang Canang Sari, Canang Genten, Canang Boratwangi, Canang Merake, Canang Pesucian, Segehan, Sodan, Kuangen, dan Daksine. Ya, cari di itu kita bertemu lagi minggu depan ya. Terima kasih anak-anak dan kita akhiri dengan mengaturkan parame santi.